Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan lagi insyaallah. Mudah-mudahan dibarokahi oleh Allah. Amin. Juga bersyukur karena masih sehat. Alhamdulillah, dan diberi kesempatan seperti ini, sesuatu yang saya kira sangat berharga insya Allah di sisi Allah. Mungkin kita langsung ngaji mawon nggih supaya lebih efektif waktunya. Ini kemarin dengan Bufat itu sudah di masjidnya Bufat, Masjid Al-Mukhlis Unjani. Sudah 2 kali Ibu nggih. Kemudian nah kita belajarnya sekarang modelnya sorogan maksudnya jenengan. Sebenarnya tadi saya mau cari fotokopian biar jenengan pegang seperti ini. Saya share di grup itu. Di grup saya share. Nanti sebenarnya kalau yang baik itu ditulis di bawahnya apa yang saya sampaikan. Jadi nanti di rumah itu yang tidak berangkat jadi bapak anak-anak itu jenengan bisa cerita maksudnya. Jadi kita belajar tidak banyak, tapi insya Allah manfaatnya sangat banyak insya Allah. Jangan buka dulu. Kita insya Allah akan belajar bab akidah. Jadi dalam Islam ada akidah, ada fikih, ada macam-macam ya. Yang kita pelajari akidah. Dulu kita belajar kitab tauhid belum selesai. Ini kitab yang lebih ringan lagi. Jadi sebelum belajar kitab tauhid sebenarnya belajar kitab ini dulu. Udah dibuka belum? Sudah nggih. Itu kan ada judulnya nggih, Al-Usulus Salasah wa Adilatuha. Berarti artinya apa nih? Artinya adalah kita akan belajar 3 landasan pokok wa adillatuha dengan dalil-dalilnya. Jadi insya Allah kita akan belajar bab akidah dari kitab yang paling dasar. Nah ini kitab di pondok-pondok ini dihafal oleh anak-anak kita insya Allah. Jadi kitab matan ini dihafal oleh anak kita. Nah kita sekarang bahas bapak ibunya juga belajar maksudnya insya Allah. Sembilan mali yang dipelajari adalah al-usulu salasah wa adillatuha. 3 landasan pokok dan dalil-dalilnya. Ini sekaligus kita belajar bahwa beragama dengan dalil. Kita orang-orang yang terdidik insya Allah, yang melaksanakan sesuatu kalau ada dasarnya lebih tentrem. Kita melaksanakan segala sesuatu kalau ada dasarnya lebih tentrem. Kita ngerti, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ngerti maksudnya apa, itu akan lebih tentrem insya Allah. Kemudian yang menulis buku ini adalah Muhammad At-Tamimi. Orang sering menyampaikan Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tentang beliau penjelasannya nanti tersendiri insya Allah. Kemudian beliau memulai kitab ini dengan, kemudian di sini nggak ditulis, kalau yang di matan kecilnya ditulis, memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dulu matannya. Ini namanya matan juga seperti ini. Matan kitab itu seperti ini. Nanti jadikan ikuti bacaannya supaya paham gitu. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, sudah ketemu nggih? I'lam, ketahuilah. I'lam itu berarti ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu, annahu, sesungguhnya, yajibu, wajib, alaina, bagi kita semua, ta'allumu, mempelajari, arba'a, 4 masail, persoalan, 4 hal. Pindah lagi, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi kita semua mempelajari 4 hal. Jadi pilihannya wajib di sini, bukan lagi sunnah.
Berarti kita kaum muslimin harus tahu ini kalau kita mau mengerti tentang akidah Islam. Yang pertama, al-ula, yang pertama al-ilmu, yaitu tentang ilmu. Wahwa, yang dimaksud ilmu di situ, wahwa dia adalah ma'rifatullah, yaitu mengenali Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adilah, dan mengenali Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi semua ini, ilmu ini kita wajib tahu sebagai seorang muslim. Jadi alangkah menyedihkannya jikalau kita muslim tapi kita sendiri tidak paham yang seperti ini, yaitu mengenali Allah, mengenali nabi kita, dan mengenali agama kita yang dengan dalil maksudnya. Kemudian atsaniyah, yang kedua, al-amalu bihi. Setelah kita dapat ilmu, diamalkan. Nanti datang penjelasannya belakangan, saya bacakan dulu. Atsaniyah, yang kedua, kita adalah mengamalkan apa yang sudah kita ketahui itu. Kemudian yang ketiga, asalisah, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, yaitu mendakwahkannya. Ini semua hukumnya wajib nih. Jadi dengan mempelajari ilmunya, kemudian mengamalkannya, kemudian yang ketiga mendakwahkannya. Tentu saja dakwah di sini maksudnya itu sesuai dengan kemampuan kita, ke bapak kita, ke saudara-saudari kita, ke orang-orang terdekat kita. Kalau bisa lebih luas tentu saja lebih baik. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru, bersabar ala adafih, di dalam itu semua tadi itu. Sabar di dalam mencari ilmu, sabar di dalam mengamalkan, sabar di dalam mendakwahkan. Nah, wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah Allah berfirman. Ini sekali lagi penting buat kita. Apalagi sekali lagi dengan orang-orang yang berpendidikan bagus, sangat membutuhkan dalil untuk melaksanakan sesuatu. Maka di dalam kitab ini juga dikatakan wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita hafal semua. Wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini dalilnya. Dalilnya adalah surat Al-Asr, demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam khusr. Khusr itu tenggelam di dalam kerugian. Jadi rugi itu bisa dari depan belakang, tapi kalau khusr itu kita benar-benar rugi dari tenggelam. Pada asalnya manusia itu di dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, di sini dikatakan tadi al-ula ilmu, tentang ilmu. Karena apa? Iman itu tidak bisa diperoleh tanpa ilmu. Coba jenengan berangkat ke masjid sholat berjamaah, itu kan karena ada ilmu di belakangnya, gitu. Bahwa itu perintah Allah, bahwa dengan sholat dapat pahala, bahwa itu akan diberi pahala oleh Allah dengan pahala yang besar, bahwa itu wajib bagi laki-laki. Tiga madzhab mengatakan begitu. Karena ada pengetahuan, itulah kita mengimani, sehingga kita datang iman karena ada ilmu. Maka dikatakan yang pertama tadi al-ula adalah ilmu dulu, gitu. Kemudian wa amilus solihat, berarti yang kedua toh ini asaniyah, yaitu mengamalkan. Kemudian tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, saling mengingatkan di dalam kebaikan, berarti dakwah. Tawassaw bis sabr berarti kita disuruh sabar di atasnya. Nah, kita akan bahas sampai halaman kedua, insya Allah. Di bawahnya sudah saya bagikan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, qala as-Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, lau, seandainya, ma anzalallahu hujjatan, seandainya Allah hanya menurunkan hujjah ala khalqihi, terhadap apa yang diciptakannya, kita maksudnya manusia, illa, kecuali hadhihi surah, surat ini saja, surat barusan yang kita baca, kata Imam Syafi'i, lakafathum, cukup katanya. Jadi ini maksudnya apa? Cukup untuk membuat kita memahami agama maksudnya. Kemudian waqala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, penulis juga mendatangkan perkataan Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, babul ilmi, bab tentang ilmu, qoblal qoli, sebelum berkata, wal amali, dan kita berbuat.
Bab tentang ilmu sebelum kita berkata maupun bertindak. Ini kelihatannya sepele tapi dahsyat sekali. Bab tentang ilmu sebelum kita berkata maupun bertindak. Ini penting banget. Jadi jangan sampai kita keperucut kata-kata sebelum ditimbang-timbang maksudnya. Jangan sampai kita melakukan tindakan sebelum ditimbang-timbang. Wa dalilu qoulu ta'ala, dalilnya adalah Allah berfirman, fa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya Allah itu la ilaha illallah, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Dia Allah. Baru kemudian wastaghfirli dzambik, baru kemudian kita beristighfar kepada Allah. Maksudnya apa? Allah ingin menunjukkan ke kita itu, fa'lam, ketahuilah dulu, maksudnya itu, saya itu Allah, zat yang berhak diibadahi dengan benar. Baru setelah itu kita beristighfar kepada Allah. Istighfar berarti kan berucap dan bertindak, gitu. Itulah mengapa babul ilmu qabla qouli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum ucapan dan tindakan. Maka ini dikatakan dalilnya adalah Allah berfirman, fa'lam, ketahuilah dulu, saya itu siapa. Kenapa engkau meminta ampun kepada saya? Kenapa engkau berdoa kepada saya? Setelah engkau mengenali, baru kita beristighfar, ya Allah, engkau itu maha pengampun, wastaghfirli dzambik. Maka kita kemudian beristighfar kepada Allah. Ini surat Muhammad ayat ke-19. Di dalam surat ini dikatakan fabada'a bil ilmi qoblal qouli wal amal. Allah pun memulai dengan ilmu sebelum perbuatan dan ucapan. Nah, ini yang kita bahas hari ini, insya Allah kita akan jabarkan, mudah-mudahan nanti membawa manfaat. Jadi model belajar kita seperti itu. Nanti kita baca kitabnya, jenengan kalau sudah pegang bukunya diartikan di bawahnya, sehingga kan ini jenengan ketika menerangkan di rumah ke anak-anak pun bisa. Harapan saya tidak berhenti sampai di jenengan, itu maksud saya tuh. Jadi jenengan mengetahui kitabnya sebagaimana saya belajar dulu, sorogan seperti ini, sehingga jenengan pun pada akhirnya akan bisa menerangkan seperti ini ke orang lain. Mungkin ke keluarga, ke anak-anak, sehingga kita punya pengetahuan yang cukup insya Allah dan dalilnya kuat. Nah, ini sebenarnya kalau bapak ibunya berangkat semua bagus banget nih, bapaknya juga belajar. Jadi kita akan membahas sebuah risalah yang berjudul salah satu al-usul as-salah atau al-usul as-salasah, 3 landasan pokok. Yang isinya, yang dimaksud 3 landasan pokok itu adalah yaitu kita mengenal Allah, kita mengenal Nabi kita mengenal agama Islam bil adilah dengan dalil-dalilnya. Nah, 3 landasan pokok ini sekaligus adalah pertanyaan di alam kubur. Pertama kali jenengan mendapatkan ujian perpindahan dari dunia ke barzakh kemudian sebelum akhirat, maka terminal pertamanya ujiannya ini. Bahasa Arabnya kan fitnah. Fitnah itu ujian maksudnya. Jadi ujian pertama yang akan kita dapat yaitu ini, man rabbuka, siapa Tuhanmu, gitu. Madinuka, apa agamamu. Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu. Jadi apa yang akan kita bahas dalam bab akidah ini sekaligus adalah pertanyaan di alam kubur yang Rasulullah sampaikan. Sesungguhnya kubur itu terminal pertama sebelum ke akhirat. Seseorang yang berhasil di alam kubur, maka selanjutnya lebih mudah. Jadi ini penting dipahami. Yang akan kita bahas itu sesuatu yang sangat mendasar. Diriwayatkan dari Bara bin Azib, Rasulullah bersabda, ketika kita dikubur nanti, kemudian akan didatangkan kepada kita fayatihi malakani, akan didatangkan 2 malaikat. Yang satunya al-munkar, satunya an-nakir. Pertanyaannya apa? Ini pertanyaannya, 3 landasan pokok. Jadi kita akan pelajari pertanyaan kubur yang sekaligus akan menjadi akidah kita di dunia dalam melaksanakan segala sesuatu. Dalam sebuah riwayat dikabarkan, idza wudi'atil janazatu, jikalau jenazah telah diletakkan, wahtamalah rajulu ala nakihim, diletakkan di pundak-pundak orang yang akan membawa ke kuburan, maka ini penjelasannya nggih, datang penjelasan untuk yang ini tadi. Maka fa in kanat solihatan, ini yang disebutkan di sini itu perempuan loh di sananya, apa namanya? Jenazahnya, karena di sini katakan fa in kanat solihatan qolat, kalau laki-laki kan qola,
Kalau qolat berarti yang disifati dia perempuan. Qolat kalau dia orang yang solehah, dia akan berkata qaddimuni. Qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya. Maka di antara fikih jenazah adalah menyegerakan penguburan. Karena dia mengatakan qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya. Wa in kanat ghairu sholihatin, jikalau jenazahnya ternyata jenazah yang enggak soleh, dia mengatakan ya wailaha, sungguh celakanya saya. Aina yadhabuna biha, akan dibawa kemana jenazahku ini. Jadi ada dua keadaan gitu. Seseorang itu diletakkan, mau dibawa, sudah meninggal dia. Kalau dia orang soleh, dia mengatakan qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya. Tapi kalau dia bukan orang yang soleh, ya wailaha, sungguh celakanya, akan dibawa kemana jenazah ini. Kata Rasulullah, dilanjutkan, yusami'u sautaha kullu syai'in, seluruh segala sesuatu mendengar ilal insan, kecuali manusia. Kecuali manusia. Walau sami'u, seandainya manusia mendengar sa'iqoh, dia akan mati atau pingsan. Artinya apa? Situasi pada waktu itu berat. Berat. Situasi ketika orang sudah meninggal itu kondisinya berat. Seandainya kita bisa mendengar keluhan mereka, maka kita akan sa'iqoh, kata Rasulullah, kita akan pingsan atau bahkan meninggal. Nah, Rasulullah mengabarkan kepada kita, meskipun kita mempelajari ini, ketahuilah bahwa pertanyaan pada waktu itu hanya bisa dijawab dengan iman, bukan dengan hafalan. Maksudnya kalau udah 60 tahun aku sudah mati, aku ngapal ke jawabannya gitu. Itu nggak akan sampai gitu. Karena dikatakan Rasulullah menyampaikan bahwa jawaban atas pertanyaan ini adalah karena keimanan. Di awal tadi dikatakan apa? Iman hanya bisa dicapai dengan ilmu gitu. Makanya kita mempelajari ini agar bisa mengimani, maksudnya itu. Kita mempelajari man robuka, ya, siapa Tuhanmu, siapa apa agamamu, siapa nabimu, itu agar dengan ilmu itu kita mengimani. Kenapa kok begitu? Karena Rasul mengabarkan dulu di zaman Rasulullah, orang-orang munafik pun mengatakan nashhadu innaka Rasulullah di depan Rasulullah. Saya bersaksi engkau tuh Rasulullah. Di depan Rasulullah itu mengatakan seperti itu. Tapi dia pulang dari tempatnya Rasulullah, dia mengatakan ke teman-temannya, saya cuma bercanda aja tadi. Ada nggak orang seperti ini zaman sekarang? Ada kan orang-orang yang muslim tapi naudzubillah justru sering banget mengkanter hal-hal yang baik di dalam kemusliman. Bahkan banyak diantaranya orang-orang yang dulunya sangat baik atau berjuang dalam Islam. Contohnya titik-titik Armando misalnya yang zaman sekarang. Itu dulu orang yang mengusahakan jilbab di UI. Tapi terakhir mengisi majalah Umi, istrinya mengisi majalah Umi. Tapi kenapa kemudian kok menjadi seperti sekarang? Makanya doa yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Saya tidak bermaksud untuk menceritakan keburukan orang. Ini diambil hikmahnya maksudnya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar Engkau yang membolak-balikan hati, saya mohon saya tetap dalam agama ini. Jadi maksudnya gini, orang yang sudah rajin ke masjid pun tidak boleh sombong, tidak boleh saya akan tetap seperti ini sampai akhir hayat. Belum tentu. Maka kita berusaha terus berkumpul dengan orang soleh. Ini pentingnya kita berkumpul seperti ini. Kita bersahabat, berkumpul, bertemu dengan orang-orang soleh. Orang yang ketika kita ketemu mengingatkan akhirat. Itu penting sekali karena hal seperti ini bisa terjadi. Kita tahu DN Aidit misalnya, udah meninggal orangnya, Dipa Nusantara Aidit. Nama aslinya kan Ahmad Aidit, anak Pak Kiai, pinter baca Quran, lomba seperti penyanyi Putri Buratna sempat ikut lomba. Seperti Amar juga sempat ikut lomba. Saya mesti melihat sejarahnya DN Aidit ini, ya Allah, ia menjaga anak-anak itu nggak mudah gitu. Dia di akhir hayatnya ketika mulai kuliah itu kenal Marxisme, Leninisme, bahkan ketika mau dieksekusi di Boyolali, apa kata-kata terakhirnya? Bukan la ilaha illallah. Dia mengatakan tentang apa yang dia yakini pada waktu itu, tentang komunisme, kemudian mati. Padahal dulunya beliau anak orang yang seperti itu. Makanya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tolong tetapkan hati ini dalam agamamu. Ini selalu kita kumandangkan. Kemudian doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar aku dan keturunanku tidak menyembah
kepada selain Allah. Doa-doa seperti ini menjadi doa-doa yang penting di keseharian kita insya Allah. Misalnya jangan terlalu pede kita sekarang baik, besok akan tetap baik. Kita akan husnul khotimah. Kita yakin berprasangka baik dengan Allah, tapi kita jangan terlalu pede banget sehingga kita tetap usaha. Nah sekali lagi, pertanyaan itu tadi hanya bisa dijawab dengan iman. Yang iman itu didahului dengan ilmu. Itulah mengapa kita belajar hari ini. Dengan mengilmui, harapannya nanti mengimani. Jadi gitu sekali lagi. Kita belajar dalam rangka supaya mengilmui, yang dengan ilmu itu kita mengimani. Jadi di dalam kubur itu dikabarkan pada kita, Rasulullah menyampaikan fayud lisanihi, malaikat akan mendudukkan kita, fayakulani lahu, dan akan menanyai kita. Pertanyaan adalah man robuka. Bagi orang yang beriman dikatakan fayakul, maka katakan Rabbi Allah, Tuhan saya adalah Allah. Fayakulani lahu, kemudian bertanya lagi dua malaikat itu kepada kita, ma dinuka, apa agamamu? Fayakul, dijawab dinil Islam, ilmu agama Islam yang akan kita pelajari. Kemudian fayakulani lahu, kemudian ditanya lagi, ma hadza rajulu alladzi bu'isa fikum, siapa laki-laki yang diutus untuk kalian? Fayakul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang kafir dan orang-orang ini, orang non muslim pun kan ditanya ini, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen tetap ditanya dengan pertanyaan yang sama ini. Mereka akan mengatakan ha la adri. Rasulullah sudah sampaikan. Mereka mengatakan ha la adri. Ha saya nggak tahu. Nah yang paling menyedihkan kata Rasulullah adalah orang-orang munafik yang dia duduk bermajlis dengan Rasulullah. Main di depan aja tuh. Yang dia ikut sholat di belakang Rasulullah. Bayangin, dia mengatakan nashadu innaka Rasulullah, dia bersaksi di depan Rasulullah, engkau tuh Rasulullah. Tapi dia tidak mengimani apa yang terjadi. Dia mengatakan ha la adri. Dan ini orang yang sangat menderita. Jenengan coba ditanya sesuatu pernah ngerti, ini di filemu dikeluarkan kok susah banget, bedegel nggak rasanya? Ya nggak? Aku ngerti nih opo yo. Jadi aku pernah ngerti, tapi nggak bisa keluar. Itu kan rasanya tuh gemes gitu ya. Nah, orang-orang munafik nasibnya seperti itu di sana. Dia pernah mendengar, dia pernah duduk, bahkan perang bersama Rasulullah, tapi dia tidak mengimani Rasulullah. Nah, itu orang-orang yang akan tidak bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang ini. Nah, makanya sekali lagi, kita mengilmui dalam rangka supaya kita mengimani. Yang dengan iman itu insya Allah ujian pertama kita akan dilalui dengan baik insya Allah. Kemudian itu tadi pengantarnya nih. Kemudian kita masuk ke kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjadi kebiasaan para ulama. Ketika memulai tulisan, ketika memulai sebuah majelis, ketika kita melaksanakan apapun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa manfaatnya? Manfaatnya dua, yaitu untuk tabaruk wal isti'anah. Tabaruk itu untuk mencari barokah, isti'anah itu untuk meminta tolong. Tabaruk wal isti'anah. Jadi nggak main-main Bismillahirrahmanirrahim itu ternyata ini. Nah, kaitannya dengan kitab itu apa? Tabaruk itu berarti kitabnya barokah. Di antara ciri barokah, dipelajari banyak orang, menjadi jalan hidayah banyak orang, itu barokah. Mudah dipahami oleh orang yang belajar. Orang yang belajar mudah mengamalkan, itu namanya barokah. Makanya beliau juga mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, begitu banyak kitab atau begitu banyak tulisan skripsi misalnya, yang hanya diletakkan di perpustakaan, gak pernah keluar dari perpustakaan sampai orangnya mati. Betapa tidak barokahnya tulisan itu.
Maka tulisan yang barokah, kitab yang barokah adalah kitabnya dibaca oleh banyak orang, menjadi jalan banyak orang. Demikian juga kita hidup kita. Kita melakukannya dengan bismillahirrahmanirrahim, ikhlas karena Allah, dalam rangka bertabaruk supaya apa yang kita lakukan apapun itu, tentu saja tidak dalam rangka keburukan. Bismillahirrahmanirrahim ngambil maling udah beda lagi itu. Bismillahirrahmanirrahim dalam kebaikan tentu saja. Harapannya ada barokah di dalamnya. Dan yang kedua, kita lagi minta tolong ke Allah supaya dimudahkan urusannya. Dalam hal kitab, supaya rampung nulis kitabnya. Saya belajar agama itu mulai dari pertama 70 orang, sing nganti rampung paling wong telu. Belajar bahasa Arab hari pertama bisa 70 orang, rampung wong loro paling. Itu. Karena apa? Sekali lagi, betapa pentingnya kita minta tolong sama Allah. Sadar betul kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, termasuk menyekolahkan anak kita. Dimanapun saya kira nggak terlalu penting tempatnya, yang penting kita betul-betul niat betul. Karena kadang-kadang orang kondisinya masing-masing, ada yang diberi seperti tadi cerita. Kalau di sana mungkin orangnya kebetulan kaya seperti saya punya sepupu sebulannya berapa? 7. Sebulan SPP-nya 7 juta, subhanallah. Itu untuk anak saya setahun itu. Subhanallah. Ya, baik di sana maupun di sini memulai dengan barokah insya Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah akan menjadi kebaikan. Nah, sekali lagi, bukan pada fisiknya yang kita maksud, bukan pada fisiknya. Insya Allah dimanapun kalau memang karena Allah, insya Allah akan mendapat pertolongan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya, i'lam rahimakallahu. I'lam, ketahuilah. Ini perintah agar kita belajar maksudnya. I'lam, ketahuilah. Untuk mengetahui caranya bagaimana? Kan belajar. Kan belajar. Makanya kita belajar. Karena para ulama pun mengajarkan untuk belajar. I'lam rahimakallahu. Semoga Allah merahmatimu. Ini tanda cinta dari seorang ulama kepada orang yang mencari ilmu. Beliau mendoakan agar orang yang membacanya mendapatkan rahmat dari Allah. Dan ini harus menjadi kebiasaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, dengan yang putra-putranya di pondok misalnya, atau jauh, atau telepon, ini juga sudah saya biasakan insya Allah. Assalamualaikum, semoga Allah merahmatimu. Ini yang saya lakukan sampai hari ini insya Allah. Telepon Amar, telepon Aziza, yang pertama dilakukan adalah semoga Allah merahmatimu. Barakallahu fikum, barakallah. Biasanya dulu sebelum kita belajar, piye wis madang apa urung? Kurang iki apa kurang itu? Duit entek apa ora? Ya itu nanti maksudnya. Setelah kita mendoakan dia. Harapannya nanti dia juga punya kebiasaan mendoakan kita. Kita yang orang tua butuh itu kan. Anak kita di pondok baca Quran lebih banyak dari kita. Hafalannya lebih banyak. Mungkin pada akhirnya nanti di surganya lebih mulia bisa jadi. Maka kita butuh doa mereka. Maka juga saya ajarkan ke anak, harapannya supaya nggak canggung. Orang Indonesia kan canggung untuk semoga anak ini. Kadang-kadang kan suka ini canggung kalau nggak biasa. Padahal ini kebiasaan kaum muslimin. Termasuk di dalam kitab diabadikan rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Dan ini adalah tanda cinta juga penulis kepada kita. Gitu. Jadi kita yang saling belajar ini saling mendoakan. Saling mendoakan. Kalau bukan kita saling mendoakan, siapa lagi? Meskipun kita nanti pulang ke tempat masing-masing ketika habis sholat, doakan. Saya mendoakan Burakna, mendoakan Mau Fauzan, mendoakan Mau Nanda, semuanya. Saling mendoakan, kita saling mendoakan. Hati itu terpaut. Untuk apa kita hidup dunia kalau bukan saling mendoakan? Dan di antara doa yang terkabul adalah doa seorang muslim kepada muslim yang lain dalam kondisi dia yang didoakan nggak tahu. Nah ini kan butuh keikhlasan. Mungkin ada orang yang mengatakan, nah doa ngewong, doa ngedewe kadang-kadang orang sempet. Nah ini masalah ini. Ini untuk kata-kata orang nggak belajar gitu. Betapa untungnya orang yang mendoakan orang lain, bayangkan. Malaikat mengatakan demikian juga untukmu. Bayangin. Kita mendoakan orang lain, malaikat mengatakan demikian juga untukmu. Ya Allah, semoga kepadamu Burakna sugih misalnya. Malaikat mengatakan demikian juga untukmu. Kita didoakan malaikat, Masya Allah. Nah ini kalau nggak belajar begini kan kadang-kadang kita wegah. Ya, apalagi musuh kita misalnya, orang yang musuh kita, mendoakan kayak gampang. Gitu kan. Ini memang butuh belajar sekali lagi. Kalau kita ikhlas karena Allah, kita insya Allah mampu melakukan, insya Allah. Setidaknya ini yang saya dapatkan dari pelajaran-pelajaran yang step by step coba saya praktekkan. Iklam, kita belajar satu-satu seperti ini biar nanti jangan paham. Iklam rahimakallahu annahu, sesungguhnya wajib, berarti hukumnya wajib buat kita mempelajari. Bukan pilihan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
wa muslimatin. Ya. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslimah. Yajibu alaina untuk kita semua ta'allum mempelajari arba'an masalah, 4 hal. Yang pertama tentang ilmu. Yang pertama tentang sebentar, tentang bismillahirrahmanirrahim tadi belum selesai. Ulama menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di dalam memulai aktivitasnya menulis kitabnya, di antaranya juga meniru Al-Qur'an. Al-Qur'an dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Qur'an ada 114 surat, ada 114 juga tulisan bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-9 surah At-Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahimnya surah At-Taubah. Tetapi di dalam surah An-Naml ada bismillahirrahmanirrahim ketika Musa mengatakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim di awal surat ketika dia kirim ke Ratu Bilqis. Betul di At-Taubah nggak ada bismillahnya, tapi digenepke teng surat An-Naml. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya ini dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan saya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi genep 114 dalam Al-Qur'an. Ya, Masya Allah. Mengapa At-Taubah tidak pakai bismillahirrahmanirrahim? Ada alasan tersendiri. Saya kemudian sudah membaca tafsirnya tentang itu. Tidak dibahas sekarang. Kemudian meniru Rasulullah. Meniru Rasulullah ketika menulis surat. Yang menulis bukan Rasulullah. Rasulullah ummi, dituliskan oleh orang yang menuliskan. Memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim min Muhammad, dari Muhammad, abdillah hamba Allah, wa rasulih dan rasul Allah, ila ditujukan kepada Hirokla adhimir Rum, misalnya kepada Raja Romawi. Ke Raja Romawi dia kirim surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka sekali lagi faedah yang kita ambil, kita mulai segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Satu, kita meniru ke Rasulullah, meniru ke Allah ketika menuliskan Al-Quran, membuat Al-Quran. Kemudian meniru nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Musa misalnya. Kemudian kita berharap tabaruk wal isti'anah. Jadi kaum muslim itu kalau mau tabaruk enggak harus repot-repot kemana-mana, ke kuburan mana, kuburan jauh-jauh. Dengan bismillahirrahmanirrahim sudah tabaruk, sudah minta tolong sama Allah. Saya tidak dalam rangka melarang ziarah kubur itu sunnah, khususnya laki-laki. Demi orang kudus yang aduh-aduh. Yang paling bagusnya ke orang tua kita sendiri, yang paling kita butuhkan. Nasabnya kita ke atas, mbah kita, itu yang diziarahi, nggak usah harus jauh-jauh. Sampai harus muter-muter kemana-mana. Jadi proyek malahan jadinya kan. Jadi masalah. Nah, sekali lagi, iklam, ketahuilah. Semoga Allah merahmatimu. Yang pertama tentang ilmu, al-ilmu. Yang di sini dikatakan wahwa, yang dimaksud ilmu di situ adalah ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatul dinil Islam bil adilah. Nah, tentu saja ada banyak sekali dalil yang menyatakan tentang keutamaan mencari ilmu. Saya kira tidak saya perlu sampaikan dan jabarkan di sini. Yang ingin saya tegaskan adalah bahwa mencari ilmu itu ya ibadah itu sendiri. Sebagaimana jenengan membaca Al-Quran, sebagaimana jenengan sholat, sebagaimana jenengan sholat malam, sebagaimana jenengan sedekah, sebagaimana jenengan melayani suami, sebagaimana suami menafkahi istrinya. Dan yang semisal itu semua adalah ibadah, maka mencari ilmu itu ya ibadah. Sebagaimana sholat butuh sabar, butuh waktu, sebagaimana sedekah butuh pengorbanan, maka demikian juga mencari ilmu. Ada waktu yang disediakan, ada pengorbanan di situ, karena dia sendiri adalah bagian ibadah yang sangat agung. Allah sangat mencintai orang yang mencari ilmu, Masya Allah. Allah sangat mencintai orang yang mencari ilmu. Bahkan Imam Ibnu Mubarak mengatakan, saya tidak menemui sesuatu yang lebih azam, lebih besar setelah nubuah, ba'da nubuah, setelah kenabian, selain mencari ilmu dan menyiarkannya. Jadi mencari ilmu itu sendiri itu luar biasa. Ini harus kita install di diri kita, sehingga kita tidak malas belajar.
Rina itu menjadi saksi saya kalau belajar tenanan banget. Jadi saya insya Allah setelah tahu tentang ilmu seperti ini menyediakan waktu untuk belajar itu banyak. Ya untuk apa hidup kalau bukan untuk seperti itu? Karena kita tanpa ilmu tuh buta nih. Kita nggak ngerti ini, nggak ngerti itu kan repot banget. Jadi sekali lagi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Ini harus kita tanamkan betul. Dan Allah menjadikan persaksian orang yang berilmu disejajarkan dengan persaksian Allah dan persaksian malaikat atas keesaannya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 18. Surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bayangin. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Pernyataan Allah tuh ini, persaksian Allah atas dirinya. Para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Artinya apa? Persaksian Allah atas keesaan dirinya itu disejajarkan dengan persaksian malaikat dan orang-orang yang berilmu di antara manusia. Maka sekali lagi, semua ilmu apa ilmu agama? Ya, nanti kan diterangkan. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya kita mencari ilmu. Maka menyempatkan seperti itu, ini bukan kesia-siaan. Ini ibadah tersendiri yang mendatangkan insya Allah keridhaan Allah atas kita. Saya pagi tadi sama keluarga juga belajar saya ke Masjid Abdurrahman bin Auf di Kasongan. Jadi sekalian di sana sholat subuh, kemudian belajar. Kemudian guru-guru saya banyak di sana sekarang. Masjidnya masih baru itu. Bagus, masjidnya gede itu. Dan kajiannya Masya Allah. Meskipun saya sudah pernah mengikuti semuanya, saya tulis ulang sebagaimana sekarang dengan nulis. Jadi saya nulis, makanya nanti metode belajar kita kalau bisa nanti masing-masing punya meja yang dicangkring itu loh, yang untuk yang kecil itu. Saya sebenarnya kemana-mana bawa itu. Nanti metode belajar kita berikutnya, kalau ketemu berikutnya nanti dengan pegang ini nanti dikopikan, kemudian jenengan ditulis di bawahnya tentang artinya, kemudian apa-apa yang disampaikan kira-kira perlu dicatat. Dengan adanya meja itu insya Allah akan sangat membantu. Dan itu metode belajar yang setelah saya belajar sekian waktu kayaknya seperti itu deh yang paling mudah untuk membuat kita nempel dan paling mudah untuk mengantarkan supaya bisa diamalkan. Kalau sampai baca lagi kan, oh iya ya, kadang-kadang nanti langsung kita bisa mengamalkan insya Allah. Sekali lagi, persaksian Allah atas dirinya disejajarkan dengan persaksian para malaikat dan para manusia yang berilmu. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang berilmu yang menegakkan keadilan. Kemudian satu-satunya yang disuruh oleh Allah kepada nabinya minta tambahan itu cuma ilmu. Enggak pernah Rasulullah disuruh minta tambahan harta, tambahan jumlah anak, tambahan rumah, tambahan mobil, enggak pernah. Tapi secara khusus Allah berfirman di dalam surah Thaha ayat 14 dikatakan wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, mintalah kepadaku tambahan ilmu. Dari sini kita tahu betapa dahsyatnya peran ilmu. Ya, makanya di dalam kitab ini katakan wajib bagi kita untuk berilmu. Okay. Nah, pertanyaannya seperti pertanyaannya Rina tadi, agak lebih cepat bertanya, ilmu apa yang dimaksud? Kan itu. Nah, penulis di sini menyampaikan ilmu dibagi menjadi dua. Ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu dunia dan ilmu syariat atau ilmu agama. Ilmu dunia sendiri dibagi menjadi tiga, yang sifatnya fardu ain dan kifayah. Ada yang fardu ain berarti wajib bagi setiap muslim, bagi setiap orang. Fardu kifayah berarti hanya sebagian orang saja belajar, kita tidak perlu harus ikut belajar. Contoh, sini kita katakan ilmu dunia termasuk hal yang penting karena kita tahu bahwa agama Islam bukan hanya berbicara tentang masalah syariat saja, dan setiap orang butuh tentang ilmu kedokteran, ilmu politik, ilmu peperangan, ilmu persenjataan, teknologi, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka umat Islam pun butuh atas ilmu ini.
Jika ada orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk mempelajari ilmu yang berat-berat tersebut, maka hukumnya menjadi fardu ain buat yang bersangkutan. Contoh, kalau di Arab Saudi kan gitu. Orang belajar itu ada yang ditunjuk, jenengan nanti belajar ya ke universitas tertentu untuk mempelajari ilmu ini. Dibiayai pemerintah, maka fardu ain buat dia. Tapi fardu kifayah buat yang lain. Nggak harus setiap orang mempelajari maksudnya. Ya kan, misalnya tentang ilmu teknologi, tentang pesawat dan sebagainya, ilmu kedokteran, hanya sebagian orang saja yang memang berkompetensi di bidang itu. Jika telah cukup orang-orang yang mempelajarinya dan banyak orang yang mempelajarinya, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Yang kedua, hukumnya mubah, yaitu berupa ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Apa saja yang bermanfaat di dunia ini, hukumnya mubah. Kemudian yang haram, yaitu berupa ilmu-ilmu dunia yang diharamkan untuk mempelajarinya, seperti ilmu judi, meramal, dan yang semisalnya. Hukum mempelajari ilmu ini adalah haram. Jadi ilmu dunia sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada yang fardu ain, fardu kifayah, mubah itu berarti boleh, kemudian haram. Jadi kita harus bisa membagi. Di dunia pun kita, maksudnya segini, sekarang kan hari dimana banyak sekali di medsos itu opo wae iki ono gitu kan. Kadang-kadang kita terjebak waktu kita zikir enggak, bukan opo wae. Ilmu yang enggak jelas itu. Ono humor dengan judi, ya untuk apa seperti itu dibuka? Setelah belajar seperti ini tentu saja kita menghindari. Kalau kita terjebak langsung ingat minimal. Saya sama Ina sendiri bilangkan, ayah, itu saya buka sesuatu yang mungkin dianggap tidak manfaat, ayo gitu. Nah, saling mengingatkan. 1 menit untuk istighfar dapat berapa banyak kan? Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, siapapun yang ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya, dia orang yang beruntung. Bayangkan 1 menit dapat berapa, daripada kita ngelihat yang tidak jelas, ya kan? Dan sekarang sangat mungkin kita buka tuh Facebook ini itu, waduh kemana-mana itu, linknya kemana-mana itu. Kadang-kadang saya sendiri, udah keambil 10 menit, keambil 5 menit gitu, naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Kemudian yang kedua, ilmu syariah. Ilmu syariah juga dibagi menjadi ada yang fardu ain, fardu kifayah, kemudian ada yang sunnah atau mustahab. Ada 3 fardu ain. Nah ini yang berarti setiap kita, ya kan, setiap kita wajib tahu. Ini ilmu agama, ilmu syariat yang setiap kita wajib tahu. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah semua ilmu yang harus diketahui oleh seorang hamba dalam menjalankan aktivitas agamanya. Sekali lagi, ilmu yang dengan ilmu itu tegak soal agama kita, maka wajib fardu ain buat kita. Contoh, ilmu tentang sholat, wajib setiap kita tuh paham betul dari takbiratul ihram sampai salam. Wajib buat kita. Wajib. Tidak ada alasan, aku orang ngerti kok takbiratul, kenapa harus takbiratul ihram? Kenapa harus diakhiri dengan salam? Oh, ketika kita dapat masbuk, kenapa takbiratul ihram dulu? Nggak harus mengikuti langsung imamnya, tiba-tiba kita ruku langsung ruku tanpa takbiratul ihram, nggak sah. Karena di antara rukun sholat adalah takbiratul ihram. Definisi sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Berarti ini orang takbiratul ihramnya, yo rasa sholatnya. Nah, itu kan ilmu yang wajib. Setiap kita wajib karena dengan ilmu itu tegaklah persoalan agama. Ilmu tentang halal haram. Seseorang yang mau terjun di perdagangan berarti dia harus tahu ilmu tentang perdagangan. Apa saya? Kalau ada mobil lewatnya gimana? Lewatnya gimana? Ya nggak apa-apa sampingnya. Lewat sampingnya. Jadi sekali lagi, ilmu yang fardu ain berarti ilmu yang dengan itu tegak agama kita. Contoh ilmu tentang wudu. Wudu bukan rukun sholat, tapi menjadi syarat sahnya sholat. Nek ora wudu yo rasa, berarti ilmu tentang wudu dari A sampai Z wajib buat kita. Kita nggak punya pilihan untuk tidak. Nah ini namanya fardu ain. Dan itu banyak sekali dalam kehidupan kita yang harus kita pelajari. Termasuk ya tadi masalah perdagangan misalnya, supaya kita tidak terjebak di dalam riba. Ya kita harus tahu ilmu tentang itu. Wah ini cerita tentang ini saya merasakan, ya Allah pun betapa menyedihkannya orang tidak berilmu. Saya sama Rina sendiri cerita begitu. Dulu kita di perumahan seperti itu. Terjebak ini itu karena apa? Enggak berilmu sekali lagi. Makanya pastikan di anak-anak kita nanti dia mau milih pekerjaan apa, aktivitas apa, pastikan wis naurung tentang bab itu. Ini kan babul ilmu qabla qawli wal amal. Khususnya itu halal atau haram.
pekerjaanmu itu akan berakibat di akhirat seperti apa. Ini kan penting banget ini. Keselamatan yang hum fiha khalidun. Dunianya 60-70 tahun, tapi setelah itu hum fiha khalidun selama-lamanya. Bayangkan kalau kita hanya untuk karena alasan dunia, kita melakukan sebuah pekerjaan yang pekerjaan itu ternyata menyalahi syariat. Nggak kebayang ruginya kan. Dan lebih parah lagi ada orang yang sudah mengerti itu keliru, anaknya dimasukkan ke situ lagi lah, parah banget. Ada yang seperti itu, udah tahu bahwa riba itu nggak boleh. Tapi ya tetap aja malah anaknya kan kerja nang kono misalnya. Dengan alasan lah piye meneh aku sing tampa nang kono gitu. Nah, ini kan tidak mengilmui berarti. Mengerikan kan berarti ilmunya setengah-setengah. Saya yakin kalau mengilmui betul, saya yakin dia juga akan sadar. Ini memang sebuah pilihan yang tidak mudah. Tuh. Fardu kifayah contohnya ya misalnya ilmu-ilmu yang jikalau orang lain sudah bisa dan sudah banyak maka kita tidak perlu harus mempelajarinya. Contohnya adalah ilmu usul fikih, ilmu usul hadis, mustalah hadis, tafsir. Kita tidak harus karena ada bagian orang yang mempelajari. Tapi sekali lagi yang fardu ain wajib ya, fardu ain. Pokok-pokok halal haram wajib. Seperti yang kita pelajari kayak gini hari ini itu termasuk yang wajib. Makanya sekali lagi mencari ilmu itu ibadah tersendiri. Jadi jangan beranggap bahwa cari ilmu itu hanya untuk sekedarnya, enggak. Kita cari ilmu itu sungguh-sungguh karena ini bagian dari ibadah yang besar di sisi Allah. Kemudian sunnah atau mustahab itu contohnya ilmu-ilmu yang tidak wajib bagi seseorang, maka boleh untuk mempelajarinya. Contohnya adalah seorang dokter yang mempelajari ilmu usul fikih. Terserah seperti saya misalnya kan. Sebenarnya awalnya nggak wajib, saya memang nggak membidangi itu. Itu mustahab, dianjurkan, silahkan. Nah, Ibu Sedoyo, inna sesungguhnya al ulama, para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Apa yang diwariskan? Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Nah, kita dalam skala kecil, minimal untuk keluarga kita, yang diwariskan dari Rasulullah ke para nabi, Rasulullah mewariskan ke para ulama ke kita, itu ini. Nah, itu pula yang akan kita wariskan ke anak-anak kita, insya Allah. Kemudian satu hal yang mungkin akan menjadi keuntungan besar buat kita. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 28, innama, sesungguhnya yahsallahu, yang takut kepada Allah, min ibadil, di antara hamba-hambaku adalah ulama, adalah orang yang berilmu. Jadi kalau kita berharap anak kita insya Allah menjadi anak-anak yang soleh, di antara definisinya kan kita mendidik anak yang takut kepada Allah, yang dimanapun dia merasa diawasi oleh Allah. Dan ternyata Allah menyatakan siapa dia? Dia adalah para ulama, orang yang berilmu maksudnya. Innama yahsallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Para ulama yang dimaksud di sini adalah orang yang berilmu maksudnya. Siapapun dia yang mengilmui pasti dia akan punya rasa takut kepada Allah, yang semua tindakan-tindakannya dia akan ukur, ini Allah ridho atau enggak ya. Bayangkan kalau kita sudah punya anak begini nih, Masya Allah kan, meskipun dia jauh dengan kita, insya Allah penjagaannya dari Allah, Masya Allah. Dia laki-laki atau perempuan, kita punya menantu misalnya, Masya Allah. Kalau menantu kita takut kepada Allah, kita nggak perlu repot, anakku dia apa-apa kayak orang mantuku, nggak perlu seperti itu nih. Karena apa? Karena kita yakin betul dia takutnya kepada Allah, Masya Allah. Nah, kemudian di antara yang penting yang perlu kita pelajari juga adalah ilmu dunia tadi. Kenapa Rasulullah pun mensifati ketika ada 7 golongan orang yang dinaungi pada mahsyar nanti, salah satunya adalah pemimpin yang adil. Berarti kan ilmu tentang dunia atau itu? Ya kan, menjadi pemimpin itu butuh ilmu. Maka sekali lagi ilmu dunia pun penting, jangan ditinggal maksudnya. Tapi seperlunya yang dia mengantarkan kepada ibadah kepada Allah. Nah, dari sini kita tahu bahwanya di antara ilmu yang wajib adalah mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam. Itu yang akan kita pelajari hari ini insya Allah. Kemudian kita selesaikan satu bab yang sudah dibaca itu. Yang kedua, mengamalkannya. Setelah kita nanti punya ilmu, kita memohon taufik kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Dalam hal mengamalkan, Allah mensifati 2 keadaan. Ada yang namanya ad-dolin, ghairil maghdubi alaihim waladdolin. Itu ada 2. Yaitu satu, yang pertama adalah ad-dolin,
Ad-dhalin itu artinya orang-orang yang tersesat. Dengan baca Al-Fatihah, ad-dhalin berarti artinya adalah orang-orang yang tersesat. Siapa dia? Siapa orang yang tersesat itu? Adalah orang-orang Nasrani. Di dalam tafsirnya, kalau jangan baca tafsir Al-Quran tentang surat Al-Fatihah, maka siapa ke ad-dhalin? Semua tafsir mengatakan dia adalah orang Nasrani. Apa sifatnya? Yang perlu kita ambil sifatnya. Sifatnya adalah mereka itu orang yang rajin banget beribadah tapi tanpa ilmu. Ya kan? Dia tuh rajin ibadah. Bagaimana dikatakan berilmu? Masa menyembah kepada makhluk yang dia juga makan dan minum. Dikatakan di dalam Al-Quran, Nabi Isa tuh makan dan minum. Kebayang nggak sih kita meminta kepada zat yang juga makan dan minum? Saya lagi berdoa, dia mengatakan, si aku lagi lapar kan, ya lucu tuh. Betapa bodohnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka dikatakan oleh Allah, ad-dhalin, mereka tuh rajin, berkasih sayang. Mana ada tuh orang-orang Nasrani yang dakwahnya itu keras, enggak kan? Kasih sayang, ya enggak? Berkasih sayang, ya kan? Seperti itu. Kirah ibadahnya luar biasa. Tetapi tanpa ilmu, maka disifati ad-dhalin. Maka kalau kita beribadah tanpa ilmu, ya seperti itu nasibnya orang-orang yang tersesat. Syarat diterimanya amal itu adalah sesuai dengan contoh Rasulullah, ikhlas karena Allah dan sesuai contoh. Untuk sesuai contoh, ya gimana kalau nggak berilmu? Sholat, kalau nggak berilmu ya sholatnya rubuh-rubuh gedang. Dek ben Pak Kiai ku ya mung koyo ngono ya takbiratul ihram ngerti salam. Bahkan ada sholat 23 rakaat 7 menit, gila enggak? Betap ini gimana coba? Kalau dari definisi tentang sholat ya enggak bakal diterima. Lah gimana diterima? Pengaruh ada tumak ninah. Tumak ninah itu seucapan subhanallah. Berhenti sejenak ketika sudah pindah ke rukun. Allahu Akbar, pindah rukun. Kita berdiri salah satu rukun. Senilai subhanallah. Nah, kalau blak itu gimana? Nah ini kan berarti dia beribadah wajib ibadah tapi tanpa ilmu. Kata Allah di dalam surat Al-Fatihah, ad-dhalin, dialah orang-orang yang tersesat. Maka sekali lagi, orang yang sudah berilmu, orang yang melaksanakan amal tanpa ilmu disifati orang yang ad-dhalin. Kita ucapkan setiap hari sebagai pengingat buat kita sebenarnya. Nah ini kalau kita nggak belajar, banyak orang yang mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nggak ngerti apa-apa tentang itu, kan mengerikan. Ketika kita tahu kan kita lagi meminta sama Allah itu. Semoga saya tidak termasuk orang-orang yang ad-dhalin. Kita ucapkan amin kan. Kemudian yang kedua, al-maghdub. Ya kan? Siapa al-maghdub? Adalah orang-orang yang dimurkai. Kalau tadi ad-dhalin apa? Orang-orang yang tersesat. Kalau al-maghdub orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Adalah orang-orang Yahudi. Jadi buat tafsir manapun, maka akan ketemu tafsir al-maghdub adalah orang-orang Yahudi. Apa sifatnya? Sifatnya adalah mereka itu orang yang berilmu tapi nggak mau ibadah. Nabi-nabi itu dari mereka kebanyakan, kecuali Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi terkait dengan melaksanakan dan mengamalkan, ada yang mengamalkan tanpa ilmu, ada yang berilmu nggak mengamalkan. Ini orang-orang Yahudi. Mereka itu dikasih kepandaian luar biasa. Orang-orang Yahudi itu kita tahu sekarang menguasai dunia kan. Tetapi mereka itu selalu mengakal-akali hukum supaya nggak melaksanakan. Ini al-maghdub. Jadi kalau kita muslim kok punya sifat seperti itu, udah tahu bahwa sesuatu tidak boleh diakal-akali biar entuk. Nah itu masalah orang Yahudi itu sifatnya seperti itu. Entuk kok kan koyo ngene iki dadi koyo ngene iki koyo ngene hukumnya udah dientuk. Nah itu masalah itu. Itu ciri orang-orang Yahudi. Maka ketika datang ilmu kepada kita, terima, kemudian laksanakan. Kata penulisnya, kedua kelompok ini adalah kelompok yang tercela. Oleh karenanya barang siapa yang semangat ibadah tanpa ilmu, maka dia tidak jauh berbeda dengan orang-orang Nasrani. Saking semangatnya mereka beribadah, mereka menjanjikan diri mereka untuk tidak boleh menikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Bayangin, nggak pakai ilmu, orang bojo, jebul toko-toko malahan kena masalah nih. Di pusatnya sana sampai ada 70 yang dicabuli, naudzubillah. Anak-anak kecil itu kan, ya fitrah itu kan. Rasulullah itu orang terbaik menikah, ya kan? Tapi mereka karena tanpa ilmu nggak usah nikah, beribadah terus. Nah ini beribadah tanpa ilmu, berlebihan di dalam beribadah. Barang siapa yang berilmu tanpa amal, maka dia tidak ada bedanya dengan orang Yahudi. Karena jika seseorang mempunyai ilmu,
kemudian tidak menerapkan dengan amalannya, maka sesungguhnya ilmu tersebut menjadi bumerang baginya. Rasulullah bersabda, wal Qur'anu hujatan laka au alaika. Al-Qur'an itu kata Rasulullah akan menjadi pembelamu juga menjadi musuhmu di sana nanti. Orang yang mengetahui Al-Qur'annya diamalkan, tapi ketika dia mengetahui mempelajari Al-Qur'an nggak diamalkan, dia akan jadi musuhnya di sana. Gitu. Nah, ini penting kita pelajari supaya kita memahami dan kita bisa mengamalkan. Nah, di dalam pandangan syariat Islam, barang siapa yang memiliki ilmu, maka dia harus mengamalkannya. Tidak boleh hanya sekedar memiliki ilmu, menambah wawasan saja, menambah catatan saja, pandai menulis ataupun pandai berbicara, tapi tidak mengamalkan apa yang telah dia ilmu. Ini peringatan buat saya juga sekaligus yang menyampaikan bahwa saya juga insya Allah mudah-mudahan memohon sama Allah dikasih taufik untuk agar setiap ilmu yang dipelajari disampaikan padanya dengan semua juga Allah izinkan bisa dilaksanakan. Oleh karenanya orang yang berilmu tanpa amal sejatinya dia seperti orang-orang Yahudi di mana mereka berilmu tanpa mengamalkannya. Yang berikutnya mendakwahkannya. Kita mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Barang siapa yang telah mengamalkan ilmunya maka hendaknya dia mendakwahkannya, karena konsekuensi atas ilmu dan amal adalah mendakwahkannya. Para ulama menyebutkan seseorang yang punya ilmu dan mengamalkannya maka konsekuensinya mendakwahkannya. Makanya katakan tadi apa? Wajib, biar kita keluar dari apa? Khusr. Biar kita keluar dari kerugian maksudnya. Tidak ada dikatakan rugi seseorang ketika dia beriman, beramal soleh, mendakwahkannya, saling mengingatkan dalam kebaikan, sabar. Berarti konsekuensi atas apa yang kita pahami, ilmu, kemudian kita amalkan adalah kita mendakwahkan orang lain. Orang istilahnya aku lebih surga diri enggak di dalam Islam itu. Bagaimana agar orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai juga mendapatkan apa yang kita rasakan setelah kita mengamalkan. Saya yakin Pak Bu, kalau kita mengamalkan itu akan merasakan sebuah hati yang berbeda keadaannya. Dan mungkin sebagian jenengan sebenarnya sudah merasakan itu. Maka perasaan itu, karunia dari Allah itu tuh ceritakan ke orang lain. Jangan sampai ada orang kita melihat, orang sholatnya kok kayak gitu ya, berantakan banget. Kemudian kita diam saja. Tapi ada usaha kita menyampaikan supaya dia lebih baik sholatnya, lebih baik pengertiannya, lebih baik cara sedekahnya, lebih baik silaturahminya. Saya sering mengatakan tentang silaturahmi itu penting banget ini. Karena di musim corona kemarin betul-betul silaturahmi itu menjadi satu yang penting. Dan silaturahmi terbaik itu dengan harta kan. Salah satu silaturahmi terbaik antara saudara itu dengan hartanya. Ini banyak orang yang nggak sadar ini. Ketika musim corona kemarin sampai datang WA ke saya anak saya sakit, bapak saya sakit, ibu saya sakit, saya sendiri sakit, sudah nggak ada beras di rumah, bayangin. Banyak orang yang kayak gitu. Dan Rasulullah sudah sampaikan memang ini. Dalam satu hadis tertentu bahwa akan datang suatu masa di mana Rasulullah berlindung dari 5 hal. Salah satunya dari taun itu corona loh kemarin ya. Yang dilanjutkan biasanya dengan kelaparan di mana-mana, dan itu terjadi kemarin. Ini saya cerita sedikit kan dengan. Saya pun merasakan jualan baju kemarin waktu corona itu kayak mana. Saya sampai merasakan, masya Allah. Untung saudara-saudara baik, masya Allah. Saya sedikit cerita mungkin ini mudah-mudahan juga jadi aib ya. Kemarin sempat yang bayar FP anak-anak saya itu saudara yang justru ya saya katakan bukan orang yang pekerjaannya bonafit. Saudara yang di sini, yang dia hanya jualan kue kemudian dititip-titipkan itu bisa bayar anak 2,5 juta per bulan, masya Allah. Membantu nggak sampai sejumlah itu. Kadang-kadang makan mungkin lebih mungkin. Ini karena Pak dia belajar seperti ini, mempelajari ilmu sehingga dia tahu betapa menolong saudara itu besar sekali di sisi Allah, masya Allah. Bab tentang silaturahmi ini, karena salah satu silaturahmi terbaik dengan hartanya, masya Allah, masya Allah. Dan ini masya Allah. Jadi di musim corona kemarin saya menemukan banyak sekali pelajaran yang saya ambil yang masya Allah. Jadi sekali lagi mengilmui, kemudian kita mengamalkan, mendakwahkannya ke orang lain. Ketahuilah bahwa silaturahmi itu penting. Kadang ada di antara kita yang sangat mendahulukan orang-orang lain, teman-teman kita, saudara kita bagaimana? Silaturahmi itu kan dengan kerabat yang paling utama. Ya kan? Banyak orang yang bisa bermuwajahah dengan teman-teman SMA-nya, teman-teman kuliahnya, dia bisa berbuat baik, dia atur kata-katanya, ngomongnya diatur, jangan sampai menyakiti. Tapi ketika dengan saudaranya, ada saudaranya yang sulit, kadang-kadang saudara mau minta kan malu. Ya kan? Jangan sampai saudara kita minta, kalau bisa sebelum minta kita tahu kondisinya dia bagaimana. Ini yang akan bermanfaat di akhirat. Kita di dunia seberapa sih kita kebutuhan kita? Ya enggak? Kalau kita bisa melakukan itu, masya Allah. Bukankah ketika mati
seseorang, maka dia minta kepada Allah, ya Allah tangguhkan sesaat agar bisa apa? Sedekah. Dan sedekah terbaik kepada saudara. Masya Allah. Ini saya ingatkan karena apa? Di musim corona kemarin begitu banyak suasana yang berat sekali. Yaitu contohnya tadi, jamaah mengatakan saya udah nggak punya beras lagi di rumah, semuanya sakit, saya nggak bisa apa-apa, pemasukan nggak ada. Kalau bukan saudara yang nolong, mau siapa itu? Luar biasa. Nah ini mendakwahkan apa yang sudah kita rasakan. Rasulullah menyampaikan balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah ini pesannya adalah jangan nunggu kita sempurna ilmunya baru menyampaikan aku urung opo-opo. Ini yang jadi penyakit saya dulu. Saya kalau nggak didorong oleh Rina nggak mau seperti ini. Lah saya itu ilmunya juga baru belajar. Masa disampaikan pun, tapi dia mengatakan selalu itu. Loh bukankah Rasulullah menyampaikan kalau nunggu sempurna itulah terus kapan? Selak mati. Ya, makanya apa yang jangan dapat hari ini ditulis seperti ini, ya kan? Jangan sampaikan ke orang lain yang membutuhkan, yang jangan anggap butuh. Karena itu kewajiban kita. Kalau sudah menyampaikan itu ibadah tersendiri, terserah nanti menerima atau tidak. Ya kan? Nah, tentu saja tidak siap kita jadi ustadz. Kita menyampaikan itu sebatas kemampuan kita. Contoh, pada ilmu-ilmu dasar, yuk do sholat sing rajin. Yuk do masjid, yuk duduk di majelis ilmu. Salah satu keuntungan terbesar itu mengajak orang di majelis ilmu. Bayangin, kita ngajak orang duduk di majelis ilmu, dia dapat ilmu, dia amankan, kita dapat pahalanya. Sing kesel ki ustadz itu. Tapi jangan dapat pahalanya. Masya Allah kan? Masya Allah. Makanya forum ini itu sebenarnya bisa terbuka untuk semuanya Bu sebenarnya. Kalau ada tetangga yang mau ikut juga sebenarnya boleh-boleh saja, baik-baik saja kan. Gitu. Mudah-mudahan jadi sarana mendapatkan pahala yang banyak. Nah kalau mengajar secara khusus dibutuhkan ilmu khusus, tentu saja bukan hak kita, ya. Ahli hadis dan sebagainya itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bersabar atas gangguan ketika mendakwahkannya. Ya. Tentu saja dakwah penuh tantangan. Saya yang sudah berdakwah itu merasakan betul, ya. Merasakan betul bahwa karena ini ibadah kan pasti harus ada ujiannya, ya kan. Jadi kita kalau udah sadar kan enak. Sholat pun ada tantangannya, sholat lungi kadang-kadang males banget. Ya kan, maling subuh-subuh maling musim kayak gini kadang-kadang juga males ya. Tantangannya ada gangguannya lah. Kadang-kadang kita udah rajin masjid, sok alim, sok suci, masjid ngopo. Bisa jadi seperti itu kan. Nah, tetapi ya itu tantangannya. Tidak sembarang orang mampu menuntut ilmu karena kebanyakan dari mereka tidak bersabar. Makanya kita sabar di dalam menuntut ilmu karena ternyata menuntut ilmu butuh kesabaran, mengamal butuh kesabaran, kemudian mendakwahkannya juga butuh bersabar. Nah, tentang mencari ilmu, di sini dikatakan Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 79 yang mengabarkan kepada kita, intinya gini, tetapi jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Kata robani di sini ternyata kata Imam Bukhari, maksud kata robani dalam ayat Ali Imran 79 adalah orang-orang yang mentarbiyah masyarakat dengan ilmu-ilmu kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Jadi kita belajar seperti sekarang ini dari ilmu-ilmu yang kecil kan, akidah ini paling sederhana ini. Yang paling sederhana seperti ini dulu, baru nanti naik sebagaimana belajar lah. SD, SMP, SMA seperti itu. Itu yang disebut dalam Ali Imran 79 sebagai robbani. Orang-orang yang punya sifat robbani. Kemudian Al-Imam Ahmad berkata, tolabul ilmi afdolu a'mali liman sohat niyatahu. Jadi gini, menuntut ilmu itu adalah amal ibadah terbaik bagi orang yang niatnya benar. Salah satu amal terbaik adalah mencari ilmu jika niatnya benar. Apa niatnya? Nah, ini niat kita mencari ilmu. Ini dicatat oleh jenengan, ya. Apa niat kita mencari ilmu? Untuk tawadu dalam ilmu dan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Itu tujuan kita belajar. Agar kita tawadu dan agar menghilangkan kebodohan dari diri kita. Sakjane awake iki bodoh banget. Yakin wis bodoh banget awake iki. Ya enggak? Yakin. Kita tuh banyak yang enggak ngerti. Benar. Dengan belajar ilmu kita jadi ngerti. Jangan-jangan kita ditanya tentang al-baghfirli arti misalnya at-tahiyatul mubarakatuh shalawatun. Kadang-kadang kita enggak ngerti. Ya kan? Apa sih artinya dari awal sampai akhir? Apa maksudnya at-tahiyat? Ya kan? Apa artinya salam di situ?
ya kan? Banyak sekali kita itu sesungguhnya sangat bodoh. Maka tujuan kita mencari ilmu agar kita semakin tawadu, orang berilmu makin. Fatimah dengan untuk mainan Fatimah. Jadi untuk agar kita makin tawadu dan agar terhilangkanlah kebodohan dari diri kita. Nah, kalau kita sudah seperti itu, insya Allah anak-anak kita lebih tentrem juga melihat bapak ibunya, insya Allah. Dan keturunan kita, keturunan yang terhindar dari yang sedemikian. Nah, itu yang disampaikan hari ini. Sabar dalam berdakwah, saya kira sudah sangat kita pahami bersama. Saya sampaikan satu dalil saja. Ketika Luqman menyampaikan kepada anaknya tentang harus sabar dalam berdakwah. Mereka di dalam surah Luqman ayat 17. Wa'mur bil ma'rufi dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf, wanha 'anil munkar dan cegahlah dari kemungkaran, wasbir ala ma asabak. Kata Allah, bersabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Wasbir ala ma asabak. Jadi nanti ketika dakwah menyampaikan orang lain, alah kowe iki ngopo lebih ngaji nyarah-nyarah koyo ngene, ya sabar. Wasbir ala ma asabak. Sabar terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, ini yang dipelajari hari ini, bab pengantar untuk mukadimah untuk belajar usul salasa. Ada 7 nih yang akan kita pelajari mukadimah. Ini kita sudah belajar 4. Kita apa saja tadi? Ilmu, kemudian mengamalkan, mendakwahkan, bersabar di atasnya. Dalilnya adalah wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan itulah mengapa surat ini dikatakan lakafat hum, cukup untuk menjadi hujah karena isunya memang luar biasa dahsyat. Dengan kita mengamalkan ini kita akan keluar dari kerugian, keluar dari khusr, dan mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah mendapatkan surganya Allah kelak di akhirat. Jadi disampaikan hari ini kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.